Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi ya dalam kegiatan praktik untuk materi manajemen reka medis pada bab MIRM. Hari ini kita akan masuk ke MIRM 8 sampai 15 karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas untuk bab MIRM terkait dengan manajemen informasi ya. Jadi sekali lagi untuk standar akreditasi pada bab MIRM ini kita mengacu ke SNARS edisi 1 di mana pada standar manajemen informasi reka medis itu secara prinsip dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu adalah terkait dengan manajemen informasi yang ada di dalam MIRM 1 sampai 7 dan untuk kelompok manajemen reka medis itu ada di MIRM 8 sampai dengan 15. Nah, di sini nanti kita akan melanjutkan bagaimana cara melakukan assessment ya, karena pada kegiatan praktek ke-10 ini kita masih terkait dengan assessment. Untuk melakukan assessment itu kita akan memberikan skor penilaian ya. Jadi ada 4 skor penilaian yang perlu dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Untuk skor 10 itu terpenuhi lengkap ya. Jadi terpenuhi lengkap ini jika rumah sakit itu memenuhi elemen penilaian itu minimal 80%. Kemudian terpenuhi sebagian ini akan diberikan skor 5 itu jika pemenuhan elemen penilaian pada rentang antara 20 sampai dengan 79. Kemudian tidak terpenuhi, ini skornya 0, itu bila pemenuhannya untuk elemen penilaian tersebut adalah kurang dari 20. Ya, jadi ketika kita akan membahas suatu dokumen misalnya ya, kita akan membahas suatu dokumen. Dokumen ini apakah bisa mewakili kebutuhan, misalnya kita membahas terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan kerahasiaan, misalnya ya kerahasiaan reka medis ya, berarti di situ paling tidak ada kebijakan ya, kebijakan atau SK direktur yang menjelaskan terkait dengan kerahasiaan, kemudian dia juga diturunkan di dalam suatu pedoman dan dia juga harus tertuang di dalam SPO. Nah, kalau misalnya kita hanya menemukan itu hanya ada di dalam SPO saja, nggak ada kebijakannya, nggak ada pedomannya, nah berarti kita akan menyampaikan bahwa di rumah sakit tersebut hanya terpenuhi sebagian karena rentang yang dipenuhi dari dokumen pada standar tersebut hanya berkisar antara 20 sampai 79%. Tetapi ketika kita itu membahas dokumen ini misalnya berkaitan dengan kelengkapan dari isi reka medis, misalnya kita membahas tentang ARK ya, kita membahas tentang ARK pada formulir ringkasan masuk keluar misalnya ya, ringkasan pulang ya, pada formulir ringkasan pulang atau discharge summary. Ternyata kok di situ dari komponen atau itemnya itu bisa kita hitung, oh ternyata dari 20 item itu hanya 2 item saja yang tidak diisi oleh dokter, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menghitung secara kuantitatif, oh 18/20 ini artinya terpenuhi lebih dari 80%. Jadi walaupun ada yang tidak terpenuhi, tetapi kalau kita bisa menghitung itu dalam suatu nilai kuantitatif, maka ya kita akan menyampaikan tadi contohnya hanya 2 dari 20 item yang tidak terpenuhi, ya berarti 18/20, maka lebih dari 80% dan bisa kita berikan skor 10 atau kita anggap terpenuhi lengkap. Ya, pada bab MIRM 8 sampai 15 ini kita akan membahas terkait dengan manajemen reka medis. Ya, pada MIRM 8 itu disampaikan bahwa rumah sakit menyelenggarakan pengelolaan reka medis terkait dengan asuhan pasien yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pada standar MIRM 8 ini nanti ada 3 elemen penilaian. Elemen penilaian yang pertama ini membahas terkait dengan unit kerja yang mengelola reka medis, yang memiliki regulasi dan program untuk mengelola reka medis. Dan yang diminta di sini adalah R ya. Kalau yang diminta R artinya yang diminta dia bentuknya adalah suatu regulasi ya. Regulasi ini bisa berupa suatu surat keputusan, surat kebijakan, bisa juga nanti diturunkan di dalam pedoman, di dalam panduan, di dalam standar prosedur operasional ya, atau misalnya itu dalam suatu bentuk program kerja ya. Jadi program kerja itu juga merupakan suatu regulasi ya. Intinya dia sifatnya adalah yang sudah disahkan.
oleh pimpinan. Nah, karena yang di sini yang diminta adalah unit kerja, maka pada MIRM 8 ini untuk EP pertama kita akan menyajikan dokumennya ini adalah struktur organisasi dari instalasi rekamedis itu. Jadi ada nggak struktur organisasi instalasi rekamedis? Mana job desk ya, job description dari orang-orang yang memang mengelola unit kerja rekamedis itu. Apa program kerja dari unit kerja rekamedis? Yaitu diminta di sini di dalam EP1. Kemudian di EP kedua itu yang diminta adalah D dan W. Jadi yang diminta adalah dokumen dan nanti yang diminta adalah hasil wawancara. Diklarifikasi pada proses wawancara. Organisasi pengelola rekamedis dipimpin oleh tenaga rekamedis yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengelola rekamedis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi yang di sini yang akan diminta adalah kualifikasi dari kepala instalasi rekamedis. Harus berlatar belakang rekamedis. Dan tentunya nggak cuma berlatar rekamedis aja, tetapi apakah dia memiliki STR ya. Mana bukti bahwa memang dia itu sebagai seorang tenaga kesehatan yang sudah teregistrasi, yang dinyatakan kompeten. Bukti STR-nya mana? Apakah ada surat izin kerjanya, SIK-nya mana gitu. Ini akan ditunjukkan di dalam EP2. Dan nanti ada proses wawancara. Jadi artinya kepala instalasi rekamedis di sini akan dilakukan wawancara dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan validasi data ya dengan kepala bagian SDM ya atau pimpinan di atas kepala unit rekamedis. Kemudian di EP ketiga ini menjelaskan terkait dengan tersedia tempat penyimpanan rekamedis untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan. Yang diminta adalah D, O, dan W. Ada O di sini. Jadi nanti surveyor akan melakukan observasi. Mereka akan melihat bagaimana tempat penyimpanan rekamedis untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan. Jadi aspek-aspek terkait dengan keamanan fisik rekamedis ini akan dibuktikan di dalam EP3 pada MIRM 8. Jadi kalian juga perlu membuka bagaimana teori terkait dengan aspek fisik dari rekamedis ya. Bagaimana cara menjaga keamanan ya. Keamanan fisik kan banyak, nggak cuma dari sekedar pintu yang kondisinya tertutup harus menggunakan finger itu enggak ya, tapi upaya menjaga keamanan fisik kan juga bisa dari proses pemeliharaannya. Kapan dilakukan pembersihan melalui vakum ya, nggak cuma pakai sula aja kan nggak seperti itu ya. Tetapi bagaimana cara menjaga keamanan rekamedis juga itu dari suhu ruangan ya, itu kan masuk di sini, masuknya di sini ya dari keamanan fisik ya. Jadi apakah ada form pemantauan suhu, bagaimana kondisi suhu AC ya, kelembapannya seperti apa, kemudian bagaimana upaya menjaga keamanan ya biar nggak rusak dari serangga, nah itu diberikan proteksi apa. Nah ini semuanya dilihat di sini. Dan juga tentunya dari kerahasiaan, jadi kita membahas dari keamanan isi ya, bagaimana proses pelepasan informasi, permintaan dari pihak ketiga itu seperti apa. Dan tentunya nanti ketika rumah sakit itu sudah menerapkan dalam konsep rekamedis elektronik, maka juga perlu diadaptasi aturan-aturan tersebut. Bagaimana cara menjaga keamanan data isi rekamedis dalam bentuk elektronik ya. Upaya menjaga keamanan dari hacker itu seperti apa, security-nya bagaimana ya. Kemudian bagaimana implementasi dalam pembuatan otorisasi atau hak akses dengan pemberian username dan password untuk bisa menggambarkan terkait dengan batasan-batasan akses dalam memperoleh isi dari data rekamedis pasien. Nah, ini juga perlu dilihat di sini. Kemudian pada MIRM 9 ini menjelaskan terkait dengan setiap pasien memiliki rekamedis yang formatnya selalu diperbaharui atau terkini. Jadi kita akan membahas terkait dengan format formulir ya, manajemen formulir, desain formulir akan dibahas di dalam MIRM 9. Nah, di MIRM 9 ini ada yang pertama adalah EP1 terkait dengan regulasi yang menetapkan tenaga kesehatan yang mempunyai hak akses pada berkas rekamedis. Jadi masih berkaitan dengan MIRM 8 tadi ya. Kita tadi di awal sudah membahas terkait dengan keamanan dan kerahasiaan. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan hak akses ya. Jadi hak akses batas kewenangan tadi melalui username password tadi ya untuk yang rekamedis elektronik itu bisa dibuktikan juga di dalam MIRM 9 EP1. Kemudian tentunya karena ini sifatnya adalah suatu regulasi, berarti ini juga harus tertuang, baik itu di dalam surat keputusan direktur, di dalam kebijakan, maupun di dalam SPO-nya. Jadi bagaimana SPO untuk mengakses rekamedis ya? Apakah misalnya seorang rohaniawan ya, rohaniawan itu boleh nggak mengakses rekamedis? Boleh. Dia nanti di situ akan memberikan tanda tangan pada formulir integrated note ketika memberikan
memberikan asuhan ya, asuhan terkait dengan rohani ya, rohani kepada si pasien, umumnya pada pasien tahap terminal. Tetapi apakah rohaniawan itu berhak untuk membaca laporan operasi, membaca obat-obatan yang diberikan kepada pasien? Nah, tentunya enggak. Sehingga memang di sini perlu ada pembatasan akses ya. Karena rohaniawan nggak perlu mengetahui bagaimana prosedur operasi. Rohaniawan juga nggak perlu obat apa yang diberikan kepada pasien. Sehingga perlu ada pembatasan hak akses di sini. Untuk yang EP kedua pada MIRM 9 ini yang diminta adalah dokumen dan juga ada observasi. Nah, kalau kita membahas observasi sekali lagi maka terkait dengan sarana prasarana fisik itu perlu kita siapkan. Yang ditanya pada EP2 ini adalah berkas rekam medis yang tersedia bagi seluruh PPA sesuai dengan regulasi. Jadi kita nanti di sini akan membagi formulir apa saja yang memang harus diisi oleh dokter, formulir apa yang harus diisi oleh perawat, formulir apa yang harus diisi oleh farmasi, laboran dan sebagainya ya. Jadi ada identifikasi terkait dengan formulir jenis-jenis formulir yang harus diisi oleh masing-masing PPA. Dan tentunya di sini kita lanjutkan di dalam EP ketiga bukti bahwa form dievaluasi dan diperbaharui ya. Jadi selain bisa diidentifikasi dari penomoran formulir yang menunjukkan bahwa ini sudah direvisi keberapa, tentunya proses dokumentasi ya, proses dokumentasi dari perubahan formulir ini juga perlu dikaji. Mana bukti bahwa sudah ada rapat yang membahas terkait dengan perubahan form. Siapa saja yang dilibatkan di sini? Nah, ini perlu kita lihat ya. Jadi ada proses bukti dokumentasi itu harus kita dokumentasikan dengan baik. Bagaimana keterlibatan dari tim panitia rekam medis dalam perubahan formulir ini? Apakah memang dokter dilibatkan, diminta masukan untuk memberikan masukan atas desain form sehingga nanti dokter mudah untuk mengakses ya terkait dengan formulir rekam medis. Nah, itu perlu didokumentasikan di dalam EP ketiga. Dan ada proses wawancara juga di sini ya, ada W yang diminta. Jadi yang perlu disiapkan di sini orang-orangnya siapa saja Bu untuk bisa menjawab MIRM 9 pada EP ketiga ini ya PPA tadi. Jadi nggak cuma rekam medis saja, tetapi siapkan juga nanti tim panitia rekam medis ya, dokter. Kemudian pada waktu proses validasi desain form itu mengundang siapa, apakah memang ada pakar juga yang dilibatkan, nah itu juga perlu disiapkan. Kemudian EP keempat membahas terkait dengan rekam medis pasien yang terisi dengan lengkap dan dengan tulisan yang dapat dibaca. Jadi ini berkaitan juga dengan proses review atau telaah rekam medis ya. Bagaimana rekam medis itu mudah untuk terbaca? Aturannya untuk penulisan rekam medis itu seperti apa? Apakah ada ketentuan harus ditulis dengan huruf kapital? Ya, pada bagian apa saja harus ditulis dengan huruf kapital? Apakah semuanya harus dengan huruf kapital? Atau mungkin hanya pada komponen diagnosis, tindakan, obat itu harus dengan huruf kapital? Tintanya mau menggunakan warna apa? Apakah boleh menggunakan tinta warna biru atau harus menggunakan tinta warna hitam? Nah, itu juga harus diatur di sini. Kemudian pada MIRM 10 ini menjelaskan terkait dengan rumah sakit mempunyai regulasi yang berkaitan dengan retensi rekam medis ya. Ingat kita membahas terkait dengan retensi arsip. Jadi lama simpan rekam medis ini perlu diatur. Kita cek di dalam EP1 terdapat regulasi tentang jangka waktu penyimpanan ya, berkas rekam medis serta data informasi yang terkait dengan pasien. Yang diminta adalah regulasi. Jadi di sini ada kebijakan, ada SPO, SPO terkait dengan retensi rekam medis, SPO terkait dengan pemusnahan rekam medis itu kita siapkan di dalam MIRM 10 ya. Kemudian dalam waktu penyimpanan berkas rekam medis, rumah sakit menjamin keamanan dan kerahasiaan, dibuktikan dengan observasi dan wawancara. Jadi nanti di sini kita akan melihat bagaimana proses penyimpanan untuk rekam medis aktif dan proses penyimpanan rekam medis inaktif. Apakah rekam medis inaktif ini masih bisa dijaga keamanan dan kerahasiaannya, atau mungkin hanya disimpan di gudang tanpa bisa diidentifikasi itu sebenarnya rekam medis siapa ya. Jadi perlu dilihat di sini. Kemudian yang EP ketiga adalah dokumen serta data dan informasi dalam bentuk berkas dimusnahkan setelah melampaui periode waktu penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Berarti di sini kita membahas terkait dengan pemusnahan rekam medis yang regulasinya tadi sudah diatur di dalam
EP ke-1. Kalau sudah ada SPO pemusnahan rekam medis, ada SPO retensi ya, maka ini nanti bukti dokumennya yang akan ditanya di dalam EP ketiga. Kalau di dalam EP 1 saja sudah nggak ada regulasinya, maka EP 2 dan 3 ini tentu nilainya sudah jatuh karena tidak ada aturan yang mengatur ya. Jadi payung pertama itu adalah pada regulasi. Ada kebijakan, ada pedoman, ada SPO yang mengatur, baru mana bukti implementasi dari aturan tersebut. Itu seperti itu. Dan di sini juga ada proses wawancara ya. Jadi proses wawancara ini tentunya nanti juga akan mengklarifikasi pada proses pemusnahan. Kalau memang kegiatan pemusnahan ini dilakukan oleh pihak ketiga, jadi nanti harus ada bukti mana berita acara pemusnahan rekam medis yang dilakukan oleh pihak ketiga ya. Siapa di situ yang menjadi saksi di dalam proses pemusnahan rekam medis ya. Mana bukti dokumentasinya. Ini yang akan kita tunjukkan di dalam MIRM 10. Kemudian pada MIRM 11 ini membahas terkait dengan berkas rekam medis yang dilindungi dari kehilangan, kerusakan, gangguan, serta akses dan penggunaan yang tidak berhak. Ya, ini masih membahas terkait dengan kehilangan dan kerusakan. Yang diminta juga yang pertama adalah regulasi. Jadi bagaimana SPO akses penggunaan rekam medis, bagaimana SPO pelepasan informasi rekam medis, bagaimana SPO terkait dengan permintaan data rekam medis, ya itu ada di sini. Kemudian bagaimana juga SPO untuk menjaga rekam medis dari kerusakan. Kalau map rekam medisnya sobek, itu siapa nanti yang harus mengganti map? Apakah harus menunggu bagian assembling yang mengganti atau orang yang menemukannya? Ya, petugas filing menemukan ada map rekam medis sobek, ya berarti petugas filing yang harus mengganti. Tapi kalau yang menemukan perawat, apakah perawat memiliki stok map rekam medis? Nah, itu juga perlu diatur di dalam suatu SPO terkait dengan kerusakan. Kemudian bagaimana juga ketika nanti berkas rekam medis itu terjadi kerusakan ya, karena ada suatu bencana banjir atau misalnya ada ini ya gempa sehingga memang ruang filingnya itu roboh ya, banyak rekam medis yang rusak sehingga tidak terbaca. Nah, itu juga kita atur. Kaitannya juga pada MIRM 10 terkait dengan proses pemusnahan. Ketika rekam medis itu rusak, maka tidaklah perlu dilakukan pertelean ya atau pemilahan formulir rekam medis yang bernilai guna dan tidak bernilai guna. Berkas rekam medis itu bisa langsung dimusnahkan. Nah, ini juga perlu diatur ya. Jadi ketika kita membahas suatu regulasi ini cukup luas ya, tetapi payungnya tadi kita melihat dari turunannya. Jadi turunan yang pertama yang paling atas itu kan adalah suatu kebijakan ya. Yang di level 1 itu kebijakan. Kebijakan itu nanti akan diturunkan di dalam suatu pedoman, akan diturunkan di dalam suatu panduan. Bu Kori, apa bedanya pedoman dan panduan? Kalau pedoman itu kita membahas dalam suatu lingkup yang sangat luas. Ya, jadi kalau kita membahas pedoman pelayanan rekam medis, ya itu ada pelayanan yang berkaitan dengan pendaftaran, ada yang pelayanan yang berkaitan dengan subsistem pengolahan rekam medis, mulai dari assembling, coding, index, ya. Ada isinya juga nanti yang berkaitan dengan bagaimana proses pemusnahan, penyimpanan rekam medis, itu bisa kita tuangkan semua di dalam pedoman. Tetapi kalau kita sudah membahas panduan, itu sudah spesifik pada satu pelayanan saja. Misalnya panduan identifikasi pasien. Ya ini kita hanya membahas terkait dengan proses identifikasi. Meskipun identifikasi itu bisa dilaksanakan di pendaftaran, di rawat jalan, ya, di rawat inap, bahkan sampai ke kamar operasi. Tetapi kita fokus pada satu maksud dan tujuan terkait dengan identifikasi pasien. Nah, kalau SPO itu kan kita membahas terkait dengan prosedur, terkait dengan langkah-langkah pada satu kegiatan, satu proses, ya, membahas terkait dengan mekanisme di dalam satu kegiatan. Itu adalah SPO. Selanjutnya di sini juga pada EP2 yang ditanya nanti adalah O dan B terkait dengan rekam medis dalam bentuk kertas dan elektronik dilindungi dari kerusakan. Kemudian pada EP3 terkait dengan rekam medis dalam bentuk kertas atau elektronik dilindungi dari gangguan dan akses serta penggunaan yang tidak sah, ya. Dan di sini juga diminta S ya. Jadi nanti akan dilakukan survei juga bagaimana prosesnya. Kemudian EP4 ruang dan tempat penyimpanan berkas rekam medis menjamin perlindungan terhadap akses yang tidak berhak ya. Berarti kita lihat nanti di sini bagaimana ruang penyimpanan rekam medisnya ya. Apakah ada finger, apakah semua orang bisa keluar masuk di sini. Nah, itu perlu dilihat.
Kemudian pada standar MIRM 12 ini menjelaskan terkait dengan rumah sakit menetapkan standar kode diagnosis, kode prosedur tindakan, simbol dan singkatan serta artinya. Nah, di sini nanti yang diminta adalah regulasi ya. Jadi kita akan membahas regulasi yang mengatur terkait dengan standarisasi kode diagnosis. Bagaimana penerapan penggunaan ICD di rumah sakit? Apakah ada ICD dalam bentuk elektronik? Apakah ada buku singkatan, buku simbol, atau misalnya buku pintar, Bu? Karena kita itu sudah tahu diagnosis-diagnosis apa yang sering muncul, sehingga kita hanya membuat seperti kayak buku saku, Bu. Di dalam buku saku itu kita sudah menuliskan kode ICD-nya apa. Nah, itu juga perlu disahkan ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita membuat suatu buku bantu, tetapi itu nggak disahkan. Itu artinya nggak legal ya. Jadi harus disahkan terlebih dahulu. Kemudian bagaimana pengaturan simbol dan singkatan yang boleh dan tidak boleh digunakan. Ini nggak hanya terkait dengan yang di rekam medis saja, tetapi di dalam proses pelayanan. Ini juga perlu kita atur ya. Jadi di sini misalnya terkait dengan tanda plus. Apakah tanda plus itu boleh digunakan untuk menunjukkan tanda yang lain ya? Oh, itu hanya untuk misalnya kasus pasien meninggal diberikan tanda plus. Tetapi ketika ada kode Dejer Asteri kan ada tanda plusnya juga. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu perlu diatur di sini. Dan nanti di sini bentuknya juga adalah regulasi ya. Jadi ada SPO-nya ya. SPO coding itu seperti apa? Kemudian nanti kalau memang nanti rumah sakit sudah menggunakan elektronik, bagaimana proses validasi dari pengkodean tersebut melalui sistem itu juga harapannya bisa ditelusur melalui sebuah SPO. Dan nanti di sini ternyata di EP2 yang diminta adalah ketentuan tersebut dilaksanakan dan dievaluasi. Ada dokumen dan ada proses wawancara. Berarti nanti yang di sini yang akan dilihat adalah dokumennya. Mana bukti bahwa rekam medis sudah dikode. Berarti kita akan menunjukkan dokumen rekam medis. Ini loh bentuk dokumen rekam medis yang sudah dikode ya. Kemudian ada proses wawancara juga. Nah, wawancara ini tidak hanya terbatas terkait dengan kode ya, tapi simbol singkatan tadi. Jangan-jangan tidak semua orang tahu terkait dengan pemberlakuan simbol singkatan yang boleh dan tidak boleh digunakan di rumah sakit. Kemudian untuk MIRM 13 ini rumah sakit menyediakan rekam medis untuk setiap pasien ya. Nah, ini menunjukkan terkait dengan bagaimana pengaturan sistem penomeran yang berlaku di rumah sakit tersebut ya. Seorang pasien ini memiliki satu nomor dan berlaku selamanya. Jadi konsep unit numbering system itu sebenarnya ditekankan pada MIRM 13 ini ya. Unit numbering system, kemudian bagaimana tadi terkait dengan terminal digit itu juga ternyata menguatkan ya. Di sini tadi nih di dalam MIRM 11 ya, hak akses itu kan sebenarnya salah satunya juga bagaimana di dalam proses penjajarannya ya. Terminal digit filing itu kan menjaga juga dari pembatasan akses ya. Tidak semua orang itu bisa mencari berkas rekam medis ketika rumah sakit menerapkan konsep TDF. Kemudian di EP kedua ini juga mengatur, di EP ke-1 masih ada terkait dengan pengaturan urutan. Jadi selain SPO penomeran, ada juga SPO assembling. Ya, bagaimana SPO assembling atau pengaturan urutan rekam medis ini juga diminta di sini di MIRM 13 EP1. Kemudian di EP kedua rekam medis pasien digunakan untuk mencatat hasil asesmen, rencana asuhan dan perkembangan kondisi pasien. Jadi hanya dokumen dan observasi saja, surveyor akan melihat langsung di dalam rekam medisnya. Kemudian di EP ketiga ada bukti rekam medis pasien menggunakan satu unit penomeran. Nah, ini juga ditekankan lagi ya. Ada dokumen, wawancara dan observasi. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan surveyor akan melihat di dalam proses pendaftaran pasien baru dan pasien lama. Kalau pasien lama ya nanti ketika pasien tersebut tidak membawa kartu, tidak membawa KIP, bagaimana penerapan dari indeks pasien? Atau jangan-jangan mungkin malah kalau dia nggak bawa kartu langsung dibuatkan nomor baru. Nah, itu juga diklarifikasi di dalam proses observasi ini ya. Jadi konsep implementasi dari unit numbering system juga ditanyakan pada EP ketiga MIRM 13. Kemudian untuk EP4 rekam medis pasien tersedia untuk rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan pemeriksaan penunjang. Ya artinya selain tadi ada ketersediaan formulir, juga tentunya bukti dokumentasi dari proses pelayanan di rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan
penunjang. Kemudian di EP5 berkas rekam medis pasien tersusun sesuai regulasi. Yang ditanya adalah DO dan W dan ternyata di sini juga berkaitan dengan AP ya. Nah, karena di sini yang diminta adalah DO dan DO, maka di sini ada proses observasi bagaimana cara mengurutkan rekam medis sesuai dengan regulasi terkait dengan assembling tadi. Ya, bagaimana peran perawat untuk melakukan kontrol terkait dengan formulir yang digunakan di proses pelayanan. Bagaimana peran petugas rekam medis ketika ternyata formulir tersebut tidak perlu digunakan. Jadi misalnya kita menyediakan formulir rawat inap. Ya, formulir rawat inap itu misalnya dalam satu rangkaian paket pasien rawat inap itu termasuk di dalamnya sudah ada yang namanya inform consent laporan operasi. Ternyata pasiennya tidak dilakukan operasi, ya. Karena pasien tidak dilakukan operasi, maka peran dari petugas assembling adalah mengambil formulir tersebut. Formulir laporan operasi, formulir inform consent itu kita ambil karena pasien ini tidak dilakukan operasi, sehingga tidak dianggap sebagai rekam medis yang tidak terisi. Nah, itu peran penting juga seorang petugas rekam medis ya. Jadi kegiatan mengassembling itu kan sebenarnya tidak hanya mengurutkan rekam medis saja, tetapi kita juga memastikan kelengkapan dari isi rekam medis ya. Isi rekam medis yang sesuai dengan formulir yang dibutuhkan. Isi rekam medis sesuai dengan item yang memang harus diisi. Itu yang menjadi peran seorang rekam medis. Kemudian di standar MIRM 13.1 ini terkait dengan identifikasi pasien, ya, diagnosis, kemudian justifikasi pengobatan, dokumen hasil pemeriksaan pengobatan, serta dalam upaya meningkatkan kesinambungan asuhan oleh PPA termasuk manajer pelayanan rekam medis. Jadi mana bukti bahwa rekam medis itu mampu menunjukkan semua hal tersebut tadi. Dan yang diminta di sini adalah regulasi. Regulasi isi spesifik dari rekam medis pasien yang ditentukan oleh rekam medis untuk kesinambungan asuhan oleh PPA. Karena yang diminta adalah regulasi, berarti tadi ada kebijakan ya, kebijakan yang mengatur terkait dengan isi ya, isi dan format rekam medis. Kemudian ada SPO-nya juga, paling nggak seperti itu ya. SPO siapa yang harus mengisi formulir tersebut? Kita harus mengacu kepada peraturan yang ada. Jadi minimal kita cek juga di dalam Permenkes 269 tahun 2008. Di dalam Permenkes 269 2008 itu kan sudah jelas di sana apa minimal isi rekam medis rawat jalan, isi rekam medis gawat darurat, isi rekam medis rawat inap. Jadi minimal itu sudah tertuang dulu di dalam kebijakan. Kemudian diturunkan di dalam SPO. SPO pengisian rekam medis. Ya, itu harus ada. SPO pembetulan informasi rekam medis, kemudian SPO identifikasi pasien. Apakah memang ketika label itu habis, dokter atau perawat harus menulis dengan tangan, atau ternyata di SPO-nya ketika labelnya habis, mereka cukup meminta ke bagian pendaftaran, atau mungkin diberikan otorisasi untuk ngeprint sendiri tuh label di pelayanan. Nah, itu harus ada jelas di dalam SPO. Kemudian di EP kedua, rekam medis berisi informasi yang memadai untuk proses identifikasi, ya jelas ya, identifikasi pasien minimal terdiri dari 3 komponen, nomor RM ya, kemudian nama, tanggal lahir atau jenis kelamin, ya ini harus ada. Kemudian rekam medis berisi informasi yang memadai untuk mendukung diagnosis, ya jadi ada bagaimana proses justifikasi pengobatan itu mampu untuk mendukung penegakan diagnosis dan penata laksanaannya. Ini harus terdokumentasi di dalam rekam medis pasien. Kemudian masih di MIRM 13.1 ya. Oh ini maaf, ini di MIRM ini 4 ya. EP4. Di EP4 ini rekam medis berisi informasi yang memadai untuk justifikasi pengobatan, kemudian di EP5 ini untuk dokumentasi dan hasil pengobatan, serta ini di EP6 ya. EP6 ya. Ini mohon maaf ya, ini ternyata ada di ini adalah EP6. Ya, ini adalah di EP6 ya. Ini ada di 6, kemudian ini ada di 5. Bentar. Copy dulu ya. Ya, ini 6, ini 5, ini 4 ya. Ya, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi ini menjelaskan terkait dengan standar MIRM ya. Ini di EP4 ya. Jadi di EP4 itu menjelaskan terkait dengan justifikasi asuhan dan pengobatan yang diminta adalah DO. Kemudian di EP5 ini berisi
informasi yang memadai untuk dokumentasi dan hasil pengobatan, sedangkan di EP6 ini terkait dengan manajer pelayanan pasien atau MPP dicatat di dalam rekam medis. Jadi bagaimana nanti peran seorang dokter jaga ya di situ itu seperti apa? Ini juga perlu dilakukan wawancara, klarifikasi, dan kemudian nanti juga ada observasi. Jadi kesimpulannya nanti di dalam proses MIRM 13.1 ini cukup banyak observasi untuk melihat bagaimana sebenarnya rekam medis itu, dan tentunya ini nanti nggak hanya cuma dokumen rekam medis aja yang perlu kita siapkan, tetapi bagaimana nanti kita perlu mensosialisasikan juga kepada seluruh dokter dan profesional pemberi asuhan di dalam konsep pengisian isi rekam medis. Selanjutnya di standar MIRM 13.11 ini menjelaskan rekam medis setiap pasien gawat darurat memuat jam kedatangan, ringkasan kondisi pasien keluar dari gawat darurat, dan instruksi tindak lanjut asuhan. Jadi fokusnya pada MIRM 13.11 ini kita akan melihat terkait dengan formulir gawat darurat. Apakah memang ya sekali lagi ada ada kebijakan, pedoman maupun SPO. Bagaimana SPO pengisian formulir gawat darurat ya, ini harus ada. Bagaimana konsep formulir gawat darurat? Apakah sudah mencakup waktu datangan dan keluarnya pasien, ringkasan kondisi saat pasien keluar, dan instruksi rencana tindak lanjut. Pasien ini boleh pulang atau harus dirujuk atau harus dirawat inap. Ini harus tertuang di sini. Di EP kedua yang dilihat adalah rekam medis pasien gawat darurat memuat waktu kedatangan dan keluar. Yang ditanya adalah D dan O. Jadi mana dokumennya, mana hasil observasinya. Kemudian di EP ketiga, rekam medis pasien gawat darurat memuat ringkasan kondisi pada saat pasien keluar ya. Kondisi pasien keluar itu seperti apa? Sembuh, meninggal, dirujuk ya, atau harus rawat inap. Kemudian di EP keempat, rekam medis pasien gawat darurat memuat instruksi tindak lanjut ya. Ini berkaitan dengan EP ketiga tadi. Kemudian di MIRM 13.2 ini mengatur terkait dengan regulasi rumah sakit untuk mengidentifikasi mereka yang berhak untuk mengisi rekam medis serta menentukan isi rekam medis dan format rekam medis. Jadi ada SPO terkait dengan cara pengisian rekam medis secara umum, bagaimana proses koreksi atau pembetulan kesalahannya. Ini diminta di sini SPO-nya ya. Kemudian di EP kedua bukti yang mengisi rekam medis sesuai dengan otorisasinya. Jadi nanti akan dilakukan wawancara kepada dokter dan PPA dan ditunjukkan melalui dokumen rekam medis. Termasuk di EP ketiga bukti individu yang berwenang untuk mengisi dan memahami cara koreksi ya. Jadi bagaimana proses pembetulan kesalahan dengan kertas maupun bagaimana proses pembetulan kesalahan ketika memang rumah sakit tersebut sudah menerapkan konsep rekam medis elektronik. Ya, apakah dengan konsep rekam medis elektronik itu nanti masih bisa ditelusur siapa yang melakukan pembetulan? Ya, IP address-nya mana, menggunakan username password-nya siapa, awalnya dia menulis apa, dibetulkan apa, itu seharusnya di sistem masih bisa terrecord ya, karena dia sudah menerapkan konsep rekam medis elektronik. Ya. Kemudian di standar MIRM 13.3 ini setiap PPA yang mengisi rekam medis menuliskan identitas setelah pencatatan yang dibuat. Jadi di sini menjelaskan terkait dengan proses autentifikasi ya. Jadi tanda tangan, kemudian nama ini harus ada. Kalau memang nanti ternyata dokter kesulitan dengan harus menuliskan nama secara lengkap ya paling nggak misalnya difasilitasi dengan adanya stempel. Jadi nanti tinggal dikasih stempel-stempel aja nama dokter seperti itu. Itu jauh lebih mudah. Kemudian di EP1 yang dilihat adalah DO dan W. Pada setiap pengisian rekam medis dapat diidentifikasi dengan jelas PPA yang mengisi. Jadi siapa yang mengisi melalui tanda tangan dan nama tadi. Bu, apakah boleh menggunakan inisial ya? Kalau ada inisial itu sebenarnya bisa ya, indeks dokter itu kan ada, tetapi kurang tepat jika itu dilakukan di dalam proses pengisian rekam medis. Kalau di dalam pengisian rekam medis karena ini ada nilai hukumnya ya sebaiknya ditulis dengan nama lengkap ya termasuk gelar. Kemudian yang kedua adalah tanggal dan jam pengisian ya. Tanggal dan jam sekali lagi jam itu merupakan satu komponen yang tidak bisa dilengkapi setelah pasien pulang. Kalau tanda tangan masih memungkinkan ya, pasiennya pulang, dokter belum tanda tangan, masih bisa kita lengkapi, PMIK masih bisa mengupayakan kelengkapannya. Tetapi kalau kita membahas terkait dengan jam, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa?
Ya, karena nanti kemungkinan ketika akan dilengkapi hanya menggunakan ilmu kira-kira. Misalnya kita meminta ngecek ya, petugas PMIK melihat nih, oh ternyata di dalam asuhan keperawatan ini belum ada jamnya. Misalnya seperti itu ya. Di formulir integrated note ini perawat belum menuliskan jam. Kemudian kita meminta mereka untuk mengisi. Ya mungkin nanti yang akan mengisi itu hanya mengingat kira-kira saya mengisi di jam sekian, misalnya seperti itu ya. Padahal ketika kita kembali lagi ke dalam konsep jam, jam itu kan harus jelas berapa jamnya, menit sampai detiknya. Kecuali memang rumah sakit menetapkan hanya cukup jam sama menit aja. Tetapi kan beberapa menit ini tidak menutup kemungkinan ada suatu proses kegagalan ya, failure, insiden ya. Kalau kita melihat kasus seorang pasien meninggal ya, itu kan nanti kita akan menelusur di menit keberapa proses pelayanan ini gagal. Mana tahapan yang memang itu gagal sehingga pasien ini bisa meninggal. Nah, itu kan sangat penting sekali. Sehingga memang jam ini bukan merupakan suatu item yang bisa dilengkapi setelah pasien pulang. Jadi sangat penting sekali nanti dari panitia rekam medis untuk mensosialisasikan kepada dokter maupun perawat untuk tanggal dan jam ini sebaiknya diisi secara real time ya. Jadi pada waktu itu juga mohon untuk segera diisi. Kemudian pada standar MIRM 13.4 ini mencakup terkait dengan dalam upaya perbaikan kinerja rumah sakit secara teratur melakukan evaluasi atau review rekam medis. Ya, jadi kita di sini membahas terkait dengan review rekam medis atau telaah rekam medis yang mana ya seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan review ini bisa dilakukan melalui dua hal. Kita akan menggunakan yang konsep open medical record review atau yang telusur rekam medis terbuka, ini pada saat pasien masih dirawat, atau kita akan menggunakan konsep yang closed medical record review. Jadi review rekam medis setelah pasien pulang. Jadi pasiennya pulang, kemudian kita menentukan sampelnya, ya, kemudian nanti kita akan menghitung, ya, kita pilih sampel ini berdasarkan kategori apa, high risk, high cost, high volume atau problem prone, misalnya seperti itu ditentukan di awal. Kalau high volume ya misalnya kita mengambil dari data 10 besar penyakit ya, dari data top 10 misalnya seperti itu. Jadi ini ditentukan di awal dulu, metodenya apa. Dan tentunya di sini ada R ya, ada regulasinya. Rumah sakit menetapkan individu dan tim yang melakukan review secara berkala. Jadi harus ada surat keputusan dari direktur yang menunjuk siapa tim yang memang perlu melakukan ini. Apakah memang masuk ke dalam job desk-nya panitia rekam medis atau mungkin timnya berbeda. Karena untuk kegiatan review ini kan cukup banyak dan dia sifatnya kontinu ya. Kalau memang ada timnya sendiri ya nanti seperti apa peran dari rekam medis ya. Kita tetap masuk di situ, tetapi mungkin kita tidak mendominasi di situ ya. Kita hanya bagian aja karena di dalam kegiatan review rekam medis itu kan tetap ada peran dari perawat, peran dari dokter untuk melakukan terkait dengan analisis kualitas ya, kualitasnya si rekam medis. Kemudian di EP kedua, rekam medis pasien direview secara berkala. Yang ditanya adalah D dan W. Ya, jadi kalau di sini ada kata kuncinya berkala, artinya dokumen itu nggak bisa kalau kita hanya sajikan dalam 1 tahun. Ini harus berkala ya. Jadi berkala itu tujuannya adalah untuk melihat suatu proses peningkatan, progres ya. Apakah ada program atau tindak lanjut yang dilakukan oleh pimpinan rumah sakit untuk meningkatkan kelengkapan rekam medis. Itu ditunjukkan di sini. Dan hati-hati ya, pada EP standar MIRM 13.4 ini, ketika bagian 1 R regulasinya saja tidak ada, maka EP kedua sampai EP ketujuh nggak bisa dinilai. Kenapa kok nggak bisa dinilai, Bu? Kembali lagi, yang namanya regulasi itu kan aturan yang mengatur. Kalau nggak ada aturan yang mengatur, bagaimana proses review itu akan dilakukan? Bagaimana cara pemilihan teknik sampelnya? Itu pastinya juga asal-asalan ya, karena nggak ada aturan yang mengatur ya. Jadi ya hanya sesuai dengan apa yang ada saja gitu. Jadi kalau di rumah sakit kita memang cukup ini ya, cukup berhati-hati dalam membuat suatu aturan karena memang secara prinsip yang namanya suatu regulasi itu adalah aturan yang mengatur bagaimana seorang SDM itu untuk melakukan suatu kegiatan. Ya, jadi itu yang akan memayungi untuk bisa mengimplementasikan EP kedua sampai dengan EP ketujuh di dalam konsep telaah atau review rekam medis. Nah, selanjutnya kembali kita di EP ketiga terkait dengan sampel yang mewakili ya. Sampel yang mewakili tadi bisa dipilih dari kategori apa, high risk, high cost, high volume atau problem prone ya. Itu bisa dipilih dari situ dan tentunya ini juga perlu tertuang di dalam regulasi ya. Jadi di regulasi ini nanti SPO-nya itu harus jelas
siapa yang mengatur, kemudian bagaimana cara menentukan sampel, kemudian bagaimana cara melakukan fokus review ya untuk memenuhi EP keempat. Fokus review itu kan harus ada 3 di dalam konsep review rekam medis, ketepatan waktu, keterbacaan, dan kelengkapan. Kemudian EP kelimanya, proses review termasuk isi rekam medis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses review rekam medis yang pada kasus pasien yang masih dirawat maupun pada saat pasien pulang. Jadi tekniknya, metode reviewnya tadi kita mau pakai yang open medical record review ketika pasien masih dirawat atau yang pasien sudah pulang, close medical record review. Dan yang terakhir adalah hasil review dilaporkan secara berkala kepada direktur rumah sakit. Jadi laporan review rekam medis itu tidak hanya sekedar merupakan suatu hasil kerja dari tim yang berhenti saja ya, tetapi tujuannya adalah untuk upaya peningkatan mutu. Sehingga memang harus dilaporkan kepada direktur untuk nanti dibuat suatu kesepakatan bagaimana rencana tindak lanjut untuk meningkatkan angka kelengkapan, ketepatan waktu maupun keterbacaan dari rekam medis. Dan di sini ternyata untuk EP kedua sampai EP ketujuh yang diminta adalah D dan W ya. Jadi semuanya berkaitan dokumennya maupun nanti diklarifikasi melalui proses wawancara. Nah, wawancaranya siapa saja, Bu? Ya tentunya berkaitan dengan tim review tadi. Jadi siapkan tim review yang memang nanti akan diklarifikasi pada saat dilakukan surveyor ya. Surveyor nanti akan mengklarifikasi kepada tim ketika dilakukan survei akreditasi. Selanjutnya pada MIR 14 ini terkait dengan kerahasiaan dan privasi informasi yang harus dijaga. Jadi yang diminta adalah regulasi, privasi dan kerahasiaan informasi rekam medis baik itu pasien maupun hak akses terhadap isi rekam medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Contohnya kalau sekarang yang paling sederhana adalah identitas pasien itu nggak boleh tertulis di dalam di depan pintu atau di depan kamar rawat inap pasien ya. Sekarang kan yang ditulis adalah nama dokter yang merawat. Itu adalah salah satu contoh untuk menjaga hak akses atas informasi si pasien ya. Jadi nanti di sini yang diminta apa Bu? Karena di sini R ya, berarti SPO ya, SPO terkait dengan privasi dan kerahasiaan data serta hak akses rekam medis pasien, baik itu dalam bentuk manual maupun yang elektronik. Kemudian terdapat bukti regulasi dilaksanakan ya. Jadi kalau misalnya tadi menyampaikan terkait dengan kita menjaga privasi pasien tadi, misalnya dengan nggak boleh nih nama pasien ditulis di depan kamar atau tempat di kamar pasien, misalnya seperti itu, ya berarti nanti di sini ada proses survei ya, dilakukan wawancara, perawat gimana tuh cara menuliskan gitu ya, cara menuliskan identitas pasien di depan kamar ya, ternyata yang dituliskan ada identitas nama dokter misalnya seperti itu. Kemudian kepatuhan pelaksanaan regulasi dimonitor ya. Jadi di sini ada bukti supervisi untuk melakukan atau mengimplementasikan terkait dengan upaya untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data dari rekam medis si pasien. Nah, yang terakhir pada standar MIRM 15 kita membahas terkait dengan formulir ringkasan pulang atau discharge summary. Jadi di sini kalau kita mengacu kepada standar SNARS bahwa formulir ringkasan pulang itu harus memuat yang pertama adalah riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik dan diagnostik. Ringkasan pulang juga harus memuat indikasi pasien dirawat. Jadi alasan pasien dirawat apa, diagnosisnya apa, komorbiditas lainnya apa. Ringkasan pulang memuat prosedur terapi dan tindakan yang telah dikerjakan. Ringkasan pulang memuat obat ya. Kemudian juga memuat kondisi kesehatan pasien, status pasien saat akan pulang itu seperti apa. Serta ringkasan pulang memuat instruksi tindak lanjut serta dijelaskan dan ditandatangani oleh pasien dan keluarga. Jadi konsep di dalam standar MIRM 15 ini nanti juga dibuktikan melalui dokumen. Dokumen ini berarti dari formulir ringkasan pulangnya itu apakah sudah memenuhi EP1 sampai dengan EP6. Bagaimana bukti implementasi dari desain form untuk ringkasan pulang tersebut? Apakah desain formulirnya itu hanya berbahan kertas biasa atau sudah berbahan kertas NCR? Karena kita juga akan melihat fungsi dari ringkasan pulang itu selain dia untuk dokumentasi ya ketika pasien itu dirawat, ringkasan pasien dirawat juga untuk memenuhi terkait dengan kepentingan pihak penjamin biaya pasien ya. Dan di sini juga ditandatangani oleh pasien dan keluarga. Jadi mana bukti pasien dan keluarga itu menandatangani formulir ringkasan pulang. Jangan-jangan di dalam desain formnya aja untuk ringkasan pulang hanya tanda tangan dokter, nggak ada tanda tangan pasiennya. Nah, itu perlu dikritisi ya.
apa nilai-nilai analisis dan berpikir kritis di dalam konsep desain form ini ternyata juga cukup kompleks untuk standar MIRM 15. Baik, di akhir nanti sebagai bentuk evaluasi dalam kegiatan praktik hari ini ya, nanti mahasiswa silakan dibuat secara kelompok ya, kemudian satu kelompok bisa terdiri dari 3 sampai 4, kemudian melakukan diskusi ya secara kelompok, SPO apa saja yang diperlukan untuk memenuhi asesmen manajemen reka medis pada standar MIRM 8 sampai 15. Jadi kalian cukup melihat pada standar MIRM 8 sampai 15 pada bagian R ya. Pada bagian R ini kira-kira butuh SPO apa? Nanti caranya seperti itu ya. Jadi contohnya misalnya di sini ya, ini kan nggak ada R-nya ya, berarti kita lewat ya. Nah ini nih di MIR 14 ini ada R, berarti di sini paling nggak ada SPO terkait dengan upaya menjaga privasi dan kerahasiaan reka medis pasien. Jadi cukup mengidentifikasi, tidak perlu membuat SPO-nya ya, hanya cukup mengidentifikasi aja apa SPO yang diperlukan untuk memenuhi asesmen manajemen reka medis pada MIRM 8 sampai 15. Nah, kalau kalian sudah mendiskusikan, silakan nanti dipresentasikan secara kelompok melalui video ya. Jadi video Zoom meeting seperti ini kalian rekam, kemudian nanti link videonya silakan diupload di dalam forum diskusi e-learning. Dan nanti di akhir yang akan dinilai pada komponen diskusi kelompok ini kita menggunakan rubrik skala persepsi. Jadi nanti yang akan dinilai adalah kemampuan mahasiswa untuk melakukan presentasi, penguasaan materinya, kemudian media yang digunakan, dan partisipasi serta keaktifan dalam diskusi. Jadi harapannya nanti setiap mahasiswa di dalam kelompok itu bisa berperan secara aktif untuk membuat video hasil diskusi kelompok. Ya, demikian materi dari Bu Kori untuk kegiatan praktek ke-10 pada praktikum akreditasi dan manajemen resiko. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Bu Kori cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.